Siang itu melakukan perjalanan darat dari kota Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu 26 April 2025. Cuaca tidak terik, hanya berawan namun tidak diguyur hujan. Ini kesempatan rejeki yang sayang untuk dilewatkan. Syukurnya, momen cuaca ini, bola mata bisa memandang puas selama perjalanan ke IKN Nusantara. Bayangkan, bila diguyur air dari langit secara melimpah, turun ke daratan tentu membatasi jarak pandang perjalanan, termasuk dalam rekaman video perjalanan ini. Apalagi yang dilalui ini pakai rute tol yang memang belum dibuka untuk umum secara resmi, lantaran masih dalam under construction, karena ada beberapa bagian masih dalam pengerjaan penyempurnaan. Inilah rute jalan tol melalui jembatan Pulau Balang, masuk dari kilometer 13 kota Balikpapan. Cerita bisa melewati ke jalur tol ini tentunya melakukan izin ke pihak berwenang dan pihak keamanan kepolisian karena ada pertimbangan khusus. Jalan tol saat itu tidak macet, serasa berada di pedalaman, sepi sendiri. Memang beruntung sekali. Seperti merasakan punya jalanan sendiri. Ruasnya luas, bebas memandang warna jalan aspal tanpa ada halangan lalu lalang kendaraan. Tetapi inilah kenyataan yang mungkin ke depan akan beda lagi ceritanya. Bisa lebih ramai, akan padat kendaraan bermotor karena berbondong-bondong ke ibu kota baru Indonesia di Nusantara. Jalur tol ini andalan, dianggap bisa memangkas jarak tempuh perjalanan dari Balikpapan ke IKN Nusantara daripada harus ke kilometer 38 dahulu, jauh memakan banyak bahan bakar. Kan sekarang lagi musimnya pola hidup efisiensi tuh. Apa-apa serba cari yang ekonomis dan praktis agar kantong tidak cepat tipis. Uniknya, dari yang lain dari jalan tol ini terdapat terowongan. Tapi ini bukan terowongan yang sengaja dibuat. Difungsikan untuk jembatan satwa, bukan untuk terowongan penyeberangan orang. Kami melintasi menjajal masuk, yang kebanyakan orang belum bisa rasakan sensasi ini. Lagi-lagi pamer, mirip orang udik. Kendaraan jalan perlahan saat masuk terowongan, lantaran sisi kanan masih ada yang terlihat beberapa pengerjaan dan diberi pembatas. Tentu ini menguntungkan, pelan-pelan berjalan, rasakan secara mendalam dengan pandangan, melihat lekukan bagian dalam jembatan, sesekali tatap ke bagian atasnya, serta samping kiri dan kanan, terlihat dinding kokoh. Ya, begitu saja, sudah terbiasa melihat beton. Sebaliknya, ini bak pepatah katak dalam tempurung, tapi ini hanya sebentar saja. Tidak sampai memakan waktu 15 menit kok. Jembatan Satwa ini berada di sekitar daerah Karyangau, masih masuk kota Balikpapan. Selama susuri, aspal tol disuguhi pada sisi samping kiri kanan berupa hutan lindung, rumahnya satwa liar. Sengaja dibuat jembatan agar satwa yang ada di hutan masih bebas melintas, menyeberang dari satu titik hutan ke titik lainnya.
Diperkirakan satwa liar yang masih bermukim di antaranya ada orang hutan, rusa, atau barangkali ada juga binatang endemik beruang madu khas Balikpapan. Apa iya ya, mereka para satwa masih merasa puas meski sudah dibuatkan jembatan penghubung hutan lindung? Andai bisa tahu bahasa binatang, tentu tahu jawaban satwa, keluh kesahnya, atau sarannya. Ya, manusia hanya berdaya upaya untuk tetap harmoni hidup dengan makhluk lainnya, seperti dengan flora dan fauna. Keharmonisan akan memberikan ketentraman planet bumi, agar siklus kehidupan masih bisa seimbang, yin dan yang terjaga.